Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Ayat 36 dan 37 yang berkata demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini dimulai pada saat Elia memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab yang dikenal sebagai Raja Israel yang menyimpang dari jalan Tuhan. Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Gunung Karmel untuk menyatakan bahwa Tuhan yang Elia sembah, dialah yang harus diikuti. Pada masa itu bangsa Israel telah menyimpang dari jalan Tuhan dengan menyembah dewa Baal. Ahab juga mengumpulkan nabi-nabi Baal untuk memanggil Allah mereka, sedangkan Elia akan memanggil Tuhan Allahnya. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 24 mengatakan, "Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Ketika para nabi Baal berusaha melakukan ritualnya untuk memanggil Allah mereka, mereka tidak mendapat jawaban apapun. Bahkan sampai mereka menyiksa tubuh mereka, tidak ada satupun jawaban dari Allah mereka. Kemudian giliran Elia tiba, dia tahu bahwa dia hanya dapat mengandalkan Tuhannya. Bangsa Israel bahkan pada saat itu telah mengikuti nabi-nabi Baal, sehingga tentunya mereka tidak yakin apakah Tuhannya Elia akan datang menjawab panggilannya. Tetapi dengan hati yang teguh, Elia membuat sebuah mezbah, dan setelah selesai, ia berseru memanggil Tuhan Allahnya. Apa yang kemudian terjadi? Dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 38 dan 39 mengatakan, "Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang sama terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita ada dalam satu persimpangan jalan dan memerlukan jawaban, janganlah kita mencari jawaban dari manusia yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia dan kekuatannya. Jawaban yang kita peroleh dari hikmat dunia ini bahkan bisa membawa kita kepada kehancuran. Tidak ada jawaban lain yang bisa kita andalkan selain jawaban dari Yesus. Tetapi seringkali kita justru mempertanyakan kuasa Tuhan. Apakah benar Tuhan akan memberi jawaban bagi kita? Apakah benar matanya sedang tertuju kepada masalah kita? Apakah benar Dia akan menolong kita tepat pada waktunya? Sebagaimana Tuhan menjawab Elia tepat pada waktunya. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika Dia berfirman dan berjanji untuk menolong kita, maka kita harus benar-benar percaya bahwa Dia pasti menolong kita. Kita harus singkirkan segala keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran yang melanda pikiran kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna, dan ketika kita benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka kita akan melihat campur tangan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita merasa sendiri dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Hal ini pun juga dialami oleh Nabi Elia. Tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas masalah yang dihadapi Elia. Tuhan tidak membiarkan Elia dipermalukan di hadapan ratusan nabi-nabi Baal dan seluruh bangsa Israel. Tuhan benar-benar membela Elia. Dan Tuhan yang sama pun juga akan membela kita sebagai umat-Nya. Dia tidak akan meninggalkan dan mempermalukan kita. Dia Allah yang hidup. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan serahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan berperkara dalam hidup kita, menyatakan kuasa mujizat-Nya dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini merupakan kisah Elia di Gunung Karmel, menjadi bukti nyata bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan setia. Dalam situasi yang penuh tekanan dan pengaruh penyembahan berhala, Elia berdiri teguh mempertahankan imannya. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau mencari pengakuan dari manusia, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Doa Elia yang penuh iman membuktikan bahwa Tuhan menjawab seruan umat-Nya yang setia, dan melalui itu bangsa Israel kembali menyadari siapa Allah yang sejati.
Kisah ini juga menjadi gambaran penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita sering tergoda mencari jalan keluar menurut hikmat dunia atau bergantung pada kekuatan manusia. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan manusia, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jawaban yang benar dan tepat waktu dalam setiap persoalan hidup kita. Kita pun harus memiliki keteguhan hati seperti Elia. Meskipun berada di tengah keraguan banyak orang dan tekanan dari lingkungan, Elia tidak goyah. Ia yakin bahwa Allah akan menjawab dan membela umatnya. Demikian juga dengan kita, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka langkah-langkah kita akan ditetapkannya. Dan jika kita jatuh, Tuhan akan menopang tangan kita. Mazmur pasal 37 memberikan penguatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Bahkan sampai masa tua, Daud bersaksi bahwa ia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ini menjadi jaminan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, kemurahan dan berkat Tuhan akan mengikuti kita dan keturunan kita. Percayalah sepenuhnya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dalam setiap doa, pergumulan, dan keraguan kita, Dia hadir. Dia tidak pernah meninggalkan, melainkan selalu bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti Elia yang melihat api Tuhan turun dari langit, kita pun akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita bila kita sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dan dapat saudara lakukan dalam setiap kehidupan saudara. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu percaya dan berserah kepadamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau hikmat manusia, tetapi terus berpegang teguh pada janji dan pertolongan Tuhan. Bangkitkan iman kami seperti Elia, agar kami dapat melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh datang kepada kami pada hari ini. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan.
Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.